bersama-sama dengan Bapa dan Rohnya. Roh Kudus. Sementara Yesus anaknya Maria. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi anaknya Maria. Mending makan kerupuk aja, Mbak. Enak. Iya. Gimana kamu, Pak? Orang komentar di bawah. Ibu bisa melihat telinga Anda dengan mata Anda sendiri. Iya. Saya mau buktikan. Iya, ini saya udah ngelihat mata saya, itu telinga saya. Aduh, ibu itu pendeta tolol, tak kasih tahu. Ada yang mau ditanyakan, Pak Ale? Buka dulu mute-nya, Pak. Buka dulu mute-nya. Sudah belum? Sudah. Oke. Ini saya selalu bertanya-tanya ini, Mbak. Di sini Yesus adalah utusan ya? Tuhan Yesus adalah utusan. Iya, kalau saya bilang Yesus aja, karena kan bukan Kan Tuhan kata saya Bapak tuh. di sini, berarti Bapak harus sesuai dengan ini tulisan. Iya. Oke, seperti itulah. Itu utusan siapa ya? Bapaknya yang mengutus firman-Nya. Oh, Bapaknya ada lagi ya? Bapaknya bukan ada lagi. Yesus itu adalah firman. Firman itu pasti bersama-sama dengan Tuhan itu. Iya, paham saya. Cuma kalau Tuhan itu kan satu ya, enggak diperanakan dan enggak beranak gitu ya. Iya, Kalau makanya Tuhan, saya gini Pak, kalau Tuhan tidak memperanakkan, mengeluarkan firman-Nya, bagaimana dia disebut berfirman? Itu. siap. Oke. Jadi Saya mau nanya. memperanakkan artinya dia mengeluarkan firman-Nya atau melahirkan firman-Nya itu. Yang sebelumnya di dalam dikeluarkan. Itulah memperanakkan. Oke, ini kita bicara dengan ilmu ini kita aja ya, feeling kita ya. Ilmu feeling, Yesus itu dalam laki, ilmu agama. iya. Yesus itu laki-laki apa perempuan? Saya mau nanya. Kemanusiaannya itu pasti laki-laki karena dia bertindak sebagai imam ya, sebagai raja, Astagfirullahaladzim. sebagai rasul, tentu kemanusiaannya itu laki-laki, tetapi kealahannya itu tidak bergender karena Allah bukan manusia. Duluan lahir malaikat apa Yesus? Yesus, firman itu sudah ada dalam kekekalan. Bahkan yang menciptakan malaikat itu adalah firman itu, kealahannya Yesus. Berarti Yesus dulu lahir dong baru malaikat gitu. Apa? Ya ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 24. Dialah yang menciptakan. Sebelum dunia Iya. sebelum dunia ini ada. Yakin itu? Iya, Yohanes 17 ayat 24 tuh ayatnya. Yohanes Yakin 17 ayat yang 24. menciptakan langit dan bumi beserta Yesus. isinya siapa? Yesus. Jadi Tuhan itu berani menunjukkan mukanya. Yang ditunjukkan itu adalah kemanusiaannya. Keilahiannya itu nggak bisa Itu digambar. foto yang di Itu gambar salib itu siapa? kemanusiaannya. Berarti mengada-ngada gitu ya. Oke, kalau Anda Mengada-ngada bilang mengada-ngada, fotonya. bagaimana Iya. dengan ini, Pak? Coba. Bagaimana dengan ini ya? Menurut Anda? Enggak, saya Menurut Anda, enggak percaya sama Alkitab Menurut Anda, Anda, karena Alkitab sabar. Anda itu berubah-berubah. Tenang. Ada perjanjian baru, ada Menurut perjanjian Anda, lama. Allah yang tertulis di sini Allah itu Enggak, saya enggak percaya sama tulisannya. Alkitab Anda sedikit pun enggak. Ini Quran, ini Quran, Pak. Jangan takut dulu, Pak. Santai, ini Quran. Jadi yang tertulis di sini Allah, ini lafaznya atau Allahnya atau esensinya? Coba, tadi saya udah mengatakan, ya. Kalau Anda bilang, oh Tuhan bisa digambar, itu yang digambar kemanusiaannya. Sama seperti Allah, ya. Lafaznya itu kan bisa digambar tuh di atas masjid itu, ya kan? Nah, Oke. apakah itu Enggak, Allah atau itu lafaz? lafaz. Itu lafaz, bukan gambarnya Allah. Allah itu kita nggak boleh mencari tahu siapa dia. Saya tanya, Bahkan lafaz itu dia apa laki-laki tulisannya? atau perempuan. Oke, lafaz itu apa? Lafaznya itu apa Lafaz dibacanya? lafaz itu itu dibacanya apa? cuma semboyan Allah dan Muhammad. Ya, Semboyan? lafaz itu
Ya, artinya Gimana Anda bisa mengatakan ini semboyan? Saya tanya, Anda bisa baca ini? Apa ini? Lafaz ini disebutnya apa? Coba baca. itu Allah. Nah, ini Allah. Allah. Ini Allah kan? Tapi enggak, Betul kan? bukan Ini muka, Allah bukan yang bisa Iya. ditulis. Yang bisa Iya. ditulis ini lafadznya. iya. Coba ini apa? Baca lagi. Itu bukan face-nya. Paham nggak? Ini saya nggak nanya itu. Makanya saya tanya ini apa? Dibaca apa ini? Mana? Ini dibaca apa? Itu Allah, baca. Ya sudah. Gitu. Berarti Allah itu sudah kan- digambarkan, sudah ditulis. Enggak, salah. Tadi Salah. saya tanya, Anda ini salah. Allah bukan? Apa tulisannya ini? Ya itu Allah. Itu Ya, kan cuma ya tulisan, bukan face. Bukan face seperti Saya Yesus nggak itu nanya. face Gini, yang langsung gitu. Saya tidak menanyakan face-nya, tetapi Allah itu aja sudah bisa digambarkan, dilukiskan. Oh, enggak. Lafadznya. Loh, No. itu tadi Anda bilang. Salah. Kalau itu cuma lafaznya beda sama Iya, foto. oke, good. Kalau Yesus Good. itu foto. Saya kasih tahu. Yang digambar itu kemanusiaan Yesus, bukan kealahan Yesus. Dah, di bawah kau. Kan udah aku bilang, yang digambarkan itu adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Itu tadi juga yang dituliskan itu lafadznya, bukan Allahnya. Sama. Gitu, kamu ini kok kagetan. Silakan Pak Surya. Selamat malam. Selamat malam Pak Surya. Boleh dibuka kameranya Pak Surya? Boleh. Ya, silakan Pak Surya, ada yang mau ditanyakan. Ya, mau tanya di mana ayatnya yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Hanya itu aja. Ya, Oke. Untuk apa? supaya kita bisa tahu toh. Oke. Bapak bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Ya, Saya nggak punya, jadi boleh dibacakan. boleh. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Coba diulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Oh iya, makasih. Ada Nanti saya lagi? buka ya, saya turun ya. Saya Siap, turun, siap. saya buka. Oke. Apa ini? Guru dan Tuhan, baca teks aslinya. Iya. Sebab dia adalah pencipta. Makanya dia disebut Tuhan dan Tuhan juga. Ini ya. Kalau kamu rancu dengan kata Tuhan dan Tuhan, karena di Yohanes 18 ya, ini juga dikatakan Tuhan dan Tuhan. Oke. Nih ya. Di sini dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin, ya. Ketika dia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang. Berlarilah dia. Lalu serta berkata, Tuanku. Abraham juga memanggilnya Tuhan, tetapi di sini dikatakan dia Tuhan. Ini tidak ada yang tidak ada yang orang yang menolak dia disebut Tuhan dan Tuhan, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Gitu ya. Jadi manusia boleh memanggilnya Tuhan, siapapun boleh memanggilnya Tuhan dan Tuhan. Gitu. Sebab dia adalah Tuhan dan Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan. Sebab dia adalah penguasa langit dan bumi. Ya. Kita bisa baca ayatnya, ada nih ya. Oke. Ayat Yesus Tuhan di atas
segala Tuhan. Ya, kita bisa baca di Wahyu 19. Ini terlalu gampang ya kalau kamu, karena kata kurios itu bisa merujuk kepada Tuhan dan Tuhan. Ya, dikatakan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nih, ayat 16. Oke. Nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan itu adalah Tuhan. Gitu. Dan kalau kamu juga butuh ayat yang lain bahwa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ketika dia mengaku, akulah yang awal dan yang akhir, ya, dia sudah mengaku dirinya adalah Tuhan. Karena yang awal dan yang akhir itu hanya Tuhan yang bisa mengatakannya. Seperti itu. Kalau bisa on cam boleh ya, perjalanan hidup ya. Bisa on cam nggak kamu 200 penonton? Gitu ya. Tambahin dulu penontonnya biar bisa on cam. Silakan Pak Berkah Jaya Aluminium. Dibuka kameranya, Pak. Halo. Oke. Ada yang mau ditanya, Pak Berkah? Nanya, sebenarnya menyimak aja sih, mendengarkan. Oke, siap. Tuhan berkati ya, Pak. Nanya itu dah, apa itu? Apa? Tuhan sama Tuhan tadi, Kenapa? memang nggak ada perbedaannya ya? Gini, Pak. Dari teks aslinya itu adalah kurios. Kurios itu bisa merujuk kepada manusia, bisa merujuk kepada pencipta. Gitu. Makanya kenapa si penerjemah menerjemahkan itu sebagai Tuhan? Karena Yesus itu adalah sang pencipta. Gitu. Kata kurios itu sudah banyak di dalam perjanjian lama dan itu merujuk kepada Tuhan. Iya, maksud saya kata-kata Tuhan sama Tuhan itu sama apa beda? Sama? Kok sama? Sama lah. Karena Samanya dari mananya? T-U-A-N, T-U-H-A-N. Kok sama? sama, merujuk kepada definisinya yang adalah Nggak penguasa. bisa lah, nggak bisa di revisi gitu. Masa Tuhan sama Tuhan sama? Makna dari Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan itu Beda. penguasa, sama. Kalau Tuhan itu Nah, pencipta langit dan bumi dan segalanya. Kalau Tuhan itu ya namanya Tuhan. Abraham Permisi juga Tuan menyebut Bos. Abraham juga menyebut Tuhan Permisi itu Tuan Bos gitu. Iya, Abraham juga menyebut Tuhan itu Tuhan. Itu Mau tadi. nanya dong, pencipta kejadian langit itu. dan bumi semesta ini siapa? Allah Tritunggal. Hah? Allah Tritunggal? Kok Allah Tritunggal? Iya dong. Bapa dengan firman dan rohnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah Tritunggal itu yang mana itu ya? Saya nggak tahu itu. Bapa yang memiliki firman dan roh. Oh begitu. Iya. Tadi katanya saya dengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu firman. Makanya saya bilang firman itu bersama-sama dengan Bapa dan rohnya. Roh Kudus. Sementara Yesus anaknya Maria. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi Ada. anaknya Maria. Mending makan kerupuk aja Mbak, enak. Iya, nggak apa-apa. Bapak makan kerupuk kan nggak bisa bangkit dari antara orang mati kan? Oke, silakan makan kerupuknya Pak, karena nanti ketika kamu mati, kamu akan bertekuk lutut dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, makanlah kerupukmu sekarang, karena ketika kamu mati kamu akan menyebutkan ini. Karena ketika kamu mati, nanti kamu akan menyebutkan ini. Ya. Supaya semua orang ya yang ada nih, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi.
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah itu, jadi kalau kamu sekarang makan kerupuk, nanti kalau kamu mati, kamu menjerit-jerit, menderita. Seperti orang kaya yang tidak percaya kepada Yesus di dalam Lukas 16 ya, ketika dia mati, penderitaan yang dialaminya seperti ini. Gak apa-apa, makanlah kerupuk itu Pak. Biar kalau kau mati nanti gak ada yang nolong kau. Nah ini ya, karena ketika kamu mati, kamu akan sama seperti orang kaya ini. Kemudian ya, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dilihatnya Bapa Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Gitu ya Pak ya. Ini adalah Lazarus yang sudah dibangkitkan Yesus. Ketika dia bangkit, dia kan sudah mati 4 hari, dia bangkit dan dia memberitakan ini, bahwa orang yang tidak mengikuti Yesus, kata orang yang keluar dari kuburan ini apa? Dia menderita. Saya lebih percaya perkataan Lazarus. Kenapa? Karena Lazarus sudah pernah mati. Dia tahu alam maut itu seperti apa. Dia tahu di dalam kuburan itu seperti apa. Daripada kamu percaya orang yang belum pernah keluar dari alam kubur menceritakan alam kubur yang gak jelas. Kita main logika. Percaya mana kamu? Sama orang yang sudah pernah dari kuburan dan bangkit, sama yang belum pernah bangkit dari kuburan. Percaya mana? Kalau punya otak. Kalau nggak mau pakai otak ya pakai kerupuk lah. Karena menikmati kerupuk sekarang itu bisa kamu lakukan ya. Kalau sudah mati nanti kau hanya bisa menangis dengan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Gitu ya. Di sini kita mah bicara logis-logis aja, bicara yang real-real, yang fakta-fakta. Gitu ya. Alhamdulillah. Mana tadi Ahmad? Baru mau dinaikkan, hilang dia. Haleluya, haleluya. Mana tadi Ahmad? Baru mau dinaikin Ahmad, udah hilang. Oke, Angga. Silakan Angga buka kameranya. Halo. Silakan buka kameranya Angga. Halo. Oke. Ya, di bawah dulu lah kalau haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Sekarang buka kameranya. Selamat malam. Ya. Boleh buka kameranya, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Buka kameranya. Oke. Saya mau tanya, Buka kamera dulu. Jangan. Buka kameranya dulu, Pak. Nah, oke. Silakan dibuka mute-nya, Pak. Dibuka dulu mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka dulu, Pak.
Dibuka dulu mute-nya Bapak. Oke, sudah. Sudah. Silakan mau bertanya apa? Yesus adalah utusan. Sedangkan Yesus itu kan adalah anak Maria. Yesus itu Tuhan. adalah anak Allah. Yesus Ya, adalah Tuhan. bukan Maria ibunya. Itu ibu kemanusiaannya. Yesus Oh, itu iya. adalah Allah, firman Allah. Oh, firman. Terus kenapa, maaf, banyak orang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah. Apakah itu benar? Iya, Sedangkan dia adalah firman Tuhan Allah. Betul. kenapa kebanyakan orang-orang saya dengar, mohon maaf ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah, bukan utusan. Kenapa? Kebanyakan orang mengatakan dalam agama Kristiani mengatakan kalau Yesus itu Tuhan Allah, bukan utusan. Dia Tuhan Allah, dia firman Tuhan Allah dan juga utusan. Dia keduanya, Pak. Sedangkan Tuhan Allah itu kan satu. Betul. Kenapa bisa menjadi dua? Loh, Yesus itu kan firman Tuhan Allah. Allah itu punya firman, Pak. Jadi Allah itu tidak seperti ini. Ya, satu seperti ini tidak punya firman. Allah itu punya firman dan Yesus itu adalah firman Tuhan Allah. Gitu. Jadi Tuhan itu cuma satu. Tidak ada Yesus dua. bukan Tuhan berarti. Yesus Tuhan karena dia firman Tuhan. Kenapa bisa Yesus itu sebagai Tuhan dan firman Tuhan? Karena dia firman Tuhan. Dia ada dalam kekekalan. Dia ada bukan dengan diadakan, tetapi dia adalah pengada segala sesuatu. Oh, artinya pengada segala sesuatu. Sedangkan dikatakan Tuhan Yesus itu Tuhan Allah. Terus Bapa itu Allah juga kan? Tuhan Yesus itu Bapa juga apa ya? Saya sebut dua aja. Oke, Bapak. gini Pak. Saya tanya Bapak. Badan Bapak manusia nggak? Manusia. Oke. Suara Bapak manusia nggak? Manusia. Oke. Roh Bapak manusia nggak? Rohnya roh manusia. Iya. Tapi, Nah, gitu. Jadi Bapak itu satu, tetap satu manusia. Cuman rohmu kan berbeda dengan tubuhmu, suaramu berbeda dengan rohmu. Namun kamu satu di dalam hakikat manusia. Cuman satu. Di dalam Tuhan itu ada firman. Di dalam Tuhan itu ada rohnya. Inilah yang disebut dengan Tritunggal. roh itu satu, Tuhan itu satu, betul kan? Iya. Kenapa bisa dikatakan Tuhan itu Tritunggal? Karena Bapa Allah dengan firman dan rohnya ini kan tiga yang berbeda namun satu. Sama seperti suaramu bukan tubuhmu, tubuhmu bukan rohmu, namun ketiganya adalah satu. Kamu juga bisa dijadikan analogi dari Tritunggal. Kalau tubuh bisa dilihat, roh tidak bisa dilihat, nafas pun tidak bisa, suara pun tidak bisa dilihat, tapi bisa didengar. Masing-masing itu berbeda, toh. Makanya tiga substansi yang berbeda dalam satu kodrat manusia. terus ininya kenapa bisa dikatakan tiga dalam satu? Ya kamu juga tiga dalam satu kan? Tuhan Sebab itu satu. firman itu, perkataan Allah atau firman itu
yang adalah Yesus itu satu di dalam Bapa, rohnya juga satu di dalam Bapa, makanya disebut satu, tiga dalam satu gitu. Nah, Ya. terus antara Tuhan dan Tuhan itu perbedaannya sama apa enggak? Tuhan Tuhan itu dan definisinya sama, jadi gini, ya kalau kita lihat Alkitab itu dari kata kurios, ya kurios itu bisa disematkan untuk Tuhan dan manusia, untuk Allah dan manusia, karena maknanya itu penguasa. Kalau kita bisa lihat dari teks aslinya, kata kurios itu sudah disebutkan kepada Allahnya Israel. Rasul-rasul, nabi-nabi sudah memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan. Nah, itu sama, merujuk kepada yang sama, yaitu penguasaku gitu. Tuanku, Tuhanku, penguasaku gitu. Namun pada perkembangannya sekarang ini, itu kan dalam teks aslinya bahasa Yunani. Perkembangannya sekarang ini di dalam KBBI, Tuhan itu mengalami pergeseran makna. Tuhan itu bisa disematkan kepada seorang laki-laki bahkan, ya. Bisa. Pemaknaannya itu, jadi gini Pak, bahasa berkembang. Tetapi kalau kita bisa lihat dalam teks aslinya, kurios itu dalam bahasa Yunani ya, itu hanya disematkan kepada penguasa. Jadi seperti Yusuf ya, ada punya tuan, dia juga disebut sebagai kurios, tuannya gitu. Dalam bahasa Arab juga gitu Pak. Rob itu bisa untuk Allah, bisa untuk majikan. Kita bisa baca di dalam surah Yusuf 90 ya. Kalau di dalam yang namanya agak Muslim, Rob itu satu penguasa, itu sang pencipta. Coba Bapak Rob itu baca di dalam surah Yusuf 90. Di situ ada kata Robbika. Robbika itu merujuk kepada majikannya Yusuf. Bapak Kalau cek dulu Robbika aja di beda. dalam Ya Quran. Rob. Ya Rob itu yang satu, yang penguasa, maha penguasa, ya Rob. Kalau Robika sudah beda artinya. Sama Iya. seperti ini perbedaannya ya, mohon Dari maaf. kata dasar Rob kan, Rob. Ya Rob yang penguasa yang maha satu, tidak ada duanya. Tidak ada 3 in 1 istilahnya. Tidak ada yang maha seperti Bapak, mohon maaf, Bapak utusan tidak ada. Ya Rob satu, itu Tuhan yang Oke. utus. Bagaimana satunya Tuhan Anda? Boleh Anda jelaskan? Satu seperti apa? Apakah satu seperti liptin saya ini? Nah, sekarang saya balik bertanya. Loh ini dulu, Ah. Bapak jelaskan dulu. Tuhan Anda Ya, satunya betul, seperti apa? Itu satu. Kalau Tuhan saya tidak bisa dilihat. Oh, tapi Tuhan Anda satu. Dia ada, tidak bisa dilihat. Seperti sekarang saya mau tanya, saudari, ibu pendeta ya, ibu pendeta punya napas. Napasnya bisa dilihat apa enggak? Enggak. Sama kan kayak Tuhan. Dirasakan apa? Sama kan kayak Tuhan. Coba. Kalau punya apa yang namanya, ya bisa ngelihat telinga nggak? Punya Bisa, mata. bisa. Dengan cara apa? Ya dengan Pakai mata cermin lah. tidak bisa. Melihat itu dengan mata, Pak. Oh, baru saya dengar ada orang bisa melihat telinganya dengan matanya. Ya iyalah, Caranya Pak. seperti- Semua juga, Pak. Manusia itu melihat dengan mata, bukan dengan mulut, Pak. Hebat. Semua manusia itu melihat dengan Ya, mata. jawabnya. Gimana kamu, Nih, Pak? orang-orang komentar di bawah. Ibu bisa melihat telinga Anda dengan mata Anda sendiri. Iya. Saya mau buktikan. Iya, ini saya udah ngelihat mata saya, itu telinga saya. Aduh, ibu itu pendeta tolol, tak kasih tahu. Jangan gitu, Belajarlah. Pak. Anda Islam Ya, kok kayak gini sih, Pak. Nggak usah. Pak, ya. Anda lebih tolol dari yang tolol kalau begitu, Pak. Udah, Bapak di bawah. Masa orang melihat telinganya dengan mata dibilang tolol? Baru tahu saya ada orang melihat dengan mata disebut tolol. Oh ya ampun, sesuai wajahnya ya, hatinya ya. Kotor.
Padahal saya santai, dia emosi gitu ya Pak ya. Ini adalah salah satu ajaran sesat yang pernah saya dengar dulu ya. Bagaimana kamu bisa melihat telingamu tidak dengan mata? Botol. Ini ajaran dari turun temurun ya. Itu orang tua tuh pun kayak gitu ngajarin anaknya, botol. Orang itu melihat dengan mata, bagaimana melihat dengan hidung? Tidak bisa. Aduh ya, percuma memang.